wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam psikologi ada istilah yang dinamakan dengan kelelahan emosional. Banyak orang-orang yang terlihat baik-baik saja, padahal hati lelah karena terus memaksakan keadaan sesuai keinginannya. Padahal dalam Islam sejak awal sudah memberi jalan agar hati tidak lelah, yaitu dengan cara mempunyai hati yang ikhlas. Di dalam psikologi, kesehatan mental dimulai dari penerimaan diri, yaitu kemampuan menerima realita tanpa menolak berlebihan. Sedangkan di dalam Islam, penerimaan diri tersebut disebut dengan ikhlas dan ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas bukan berarti tidak sedih. Ikhlas itu adalah tidak membiarkan kesedihan menguasai iman kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, yaitu, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Kita sering banget gak sih kalau misalnya ketika kita tidak ikhlas, hati kita seperti gelisah. Nah, di dalam psikologi menjelaskan bahwa manusia membutuhkan dua hal. Yang pertama itu ada rasa kontrol atas hidupnya. Kedua, makna dari apa yang dia alami. Jadi, ketika hasilnya gak sesuai harapan dan kitanya menolak, nah, lalu muncul rasa cemas, stres, dan marah pada diri kita sendiri atau keadaan. Nah, di dalam ikhlas mengajarkan ada dua hal. Yang pertama, lakukan yang bisa kita kontrol, seperti usaha, doa. Jika usaha dan doa itu kan kita bisa ngontrolnya, karena kita bisa melakukan usaha kita bagaimana dan doa kita bagaimana. Yang kedua itu ada lepaskan yang di luar kendali kita kepada Allah. Jadi jika kita ngerasa kita gak mampu, kita gak bisa mengendalikan, kita serahin aja semuanya pada Allah. Kita pasrah, kita yakin kalau Allah bisa menolong kita. Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, dia akan menimpakan ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, ujian akan memberikan kita makna, sedangkan makna akan menenangkan hati kita. Kemudian, ada istilah ikhlas sebagai proses emosi. Nah, di dalam psikologi, menerima kenyataan bukan proses yang instan, ada tahapannya, jadi nggak langsung bisa kita menerima. Yang pertama itu pasti kita akan kaget, kecewa, kemudian kita akan merasakan sedih, kita akan marah, kemudian kita lalu merenungi apa yang sedang menimpa kita, kemudian baru kita bisa menerimanya. Nah, di dalam Islam tidak melarang yang namanya emosi. Ada seorang nabi, dia bersedih sampai matanya memutih. Namun, beliau tidak berhenti berharap kepada Allah. Di dalam Quran Surat Yusuf ayat 86 disebutkan bahwa aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah coping mekanisme dalam Islam. Jadi, dari mengelola emosi dengan iman kita. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan ikhlas dan ketenangan batin. Nah, di dalam psikologi menyebutkan bahwa ketenangan batin sebagai inner peace dan Islam menyebutkan sebagai tumanina. Nah, Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Di dalamnya berisikan bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Bagaimana sih cara kita mengingat Allah? Yaitu dengan cara kita berzikir, berdoa, sholat. Adalah itu bentuk dari self-regulation, yaitu dari cara menenangkan diri secara sehat dan bermakna. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Nabi Yakub alaihissalam kehilangan putranya, beliau sebenarnya nggak lagi baik-baik saja. Beliau sedih, kecewa, bahkan menangis sampai matanya memutih, seperti yang aku jelasin tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya Islam tidak menuntut manusia untuk selalu kuat secara emosional. Namun, perhatikan yang beliau katakan tadi, aku hanya mengadukan
kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam psikologi ini kita sering disebut dengan emotional expression, yaitu mengungkapkan emosi agar tidak dipendam. Nah, tetapi Islam tuh di dalam Islam tuh kita diajarin arah yang benar dalam menyalurkan emosi, seperti kayak mengadukan pada Allah, bukan dengan menyakiti diri kita atau orang lain. Nah, ikhlas bukan berarti memendam emosi. Sering banget gak sih kita salah paham sama orang lain? Kita mengira bahwa orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak mengeluh, tidak menangis, tidak selalu terlihat kuat. Padahal secara psikologi, emosi yang dipendam justru membuat jiwa semakin lelah. Nah, dalam ikhlas itu sendiri, mengakui bahwa hati kita sedang sakit, bahwa menerima ini adalah bagian dari takdir Allah, lalu mempercayakan penyembuhan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Curhat kepada Allah sebagai coping mekanisme. Dalam psikologi, coping mekanisme adalah cara seseorang menghadapi stres. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 86 menjelaskan dan mengajarkan bahwa coping mekanisme dalam Islam, terbaik versi Islam, yaitu adalah berdoa, menangis dalam sujud, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaiknya ketika kita punya masalah atau punya sesuatu yang kita tidak sanggup untuk kita kontrol, kita serahkan semuanya, kita berdoa, kita menangis dalam sujud, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dinamakan coping mekanisme terbaik versi Islam. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, disebutkan bahwa janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, secara psikologi, harapan adalah faktor penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Islam menjaga harapan itu sendiri dengan iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas bukan berarti berhenti merasa, tetapi belajar merasa tanpa kehilangan iman. Dan sebaik-baiknya tempat mengadu adalah mengadu kepada Allah, karena Dia paling tahu isi hati kita, yaitu isi hati hambanya sendiri. Kemudian ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.